Ya balik lagi di channel yang akhirnya 7.000 subscriber. Hore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti 93.000 lagi kita dapat 93.000 lagi kita dapat silver play button. Wis, Ntar, gokil. ya 2 tahun lagi lah. Enggak lah ya. Versi sih banyak. Versi banyak Indonesia. Dulu Bang itu pernah mic ada terlalu ke bawah Bang. terlalu ke bawah. Kayaknya ini. Oh. Nodong aja nodong. Todong aja ya. Todong aja. Terlalu ke bawah. Iya maksudnya diginin dikit. Oke, siap. Nah, aman. Aman audio aman audio. Aman, kurang ajar. Baru disetel pas udah action. Ya balik lagi di studio bola bareng gue Karya dan tentu saja Bang Bex. Apa kabar Bang Bex? Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya? Terakhir kita ketemu tahun 96. Gue belum lahir. Oh, belum ya? Gue baru lahir itu. Gila. Makanya ini jangan-jangan bapak gue lagi. Ya hari ini gue bakal bahas banyak banget nih update berita Chelsea. Ini Bang Bex sudah nyiapin yang seperti kalian lihat ini. Wah, pokoknya data intelijen ya Bang ya. Data intelijen pokoknya bukan kardus. Bukan kardus dan bukan buzzer Potter. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas, ada yang marah. Oke, gue juga gak lupa bilang thank you yang udah subscribe, udah share, udah like, udah komen, udah ngasih kita kopi Bang. Ada lagi. Alhamdulillah gue dapet kopinya. Ada lagi nih. Akhirnya gue hari ini nggak kopi buatan istri gue. Tapi bukan gara-gara berantem kan? Kopi buatan warkop sebelah. Oh iya. Ini ada Bang Tazer, ada Isa Pesono 354, ada Haris Lubis, mantap. Thank you. Kalian bertiga, buat kalian juga yang mau nraktir Bang Bex kopi atau gue juga nggak apa-apa, sawerianya ada di bawah. Kita bakal masuk ke pembahasannya setelah yang satu ini. Bang Bex, kita mulai dari mana nih? Buka puasa bersama, Pak. Kita berangkat nggak? Hah? Iya. Kita udah nggak bakal konten lagi sampai bulan puasa ya? Masih ada satu lagi. Masih. Ntar marhabannya Ramadannya pas lawan Everton. Ada enggak lah. Ya enggak dong. Masa edisi sahur. Chelsea jadi tim pertama yang bikin acara bukber dan di stadion. Open iftar. Gue juga baru tahu tuh istilah bukber tuh ternyata open iftar. Iya. Ini pertama kalinya dalam sejarah klub Premier League ya. Yes. Terus juga akan dilangsungkan di stadion, di pinggir stadion. Di garis out berarti. Di garis out ya, di situ ya kan. Ini kerjasama antara Chelsea FC Foundation, dan Ramadan 10 Project. Ramadan 10 Project. Iya, Ramadan 10 Project ini sebuah lembaga charity ya. Dia udah berusia 10 tahun. Nah, kebetulan dia ulang tahun. Dia ngajakin Chelsea FC kerjasama. Nah, kebetulan Chelsea FC kan juga punya campaign yang namanya No to Hate. Jadi untuk menghapus diskriminasi, rasisme, mengangkat nilai-nilai perbedaan, toleransi. Nah, akhirnya di create lah acara ini bertepatan juga Ramadan 10 Project ini ngadain Ramadan Festival. Jadi dibuatlah di Stamford Bridge nanti tanggal 26 Maret. Kalau di Inggris itu hari kelima. Dia mulai tanggal udah ketahuan dari sekarang. Dia nggak nungguin Muhammadiyah atau NU. Dia udah fix tanggal 22 hari pertama, 26 tuh hari kelima. Berarti nggak ada yang duluan kalau di sana. Nggak berantem. Nggak ada yang berantem di sini juga nggak ada yang berantem kok. Cuma beda hitungan. Nah, jadi nanti yang diundang itu adalah komunitas Muslim. Ya, dari warga setempat, masyarakat sekitar, dari sekolah-sekolah, supporter yang muslim. Kemudian juga ada dari masjid-masjid lokal, kayak masjid yang kemarin dibantu Kante itu yang dekat Stamford Bridge, Al-Muntada Al-Islami itu udah pasti imam masjidnya segala macam ke sana. Terus nanti barengan sama Chelsea FC pastinya, staff dan pemain ya. Kemungkinan pemain, gua nggak tahu ya pemain, soalnya kan itu bertepatan dengan international break juga. Oh iya benar. Nah, gua nggak tahu nih kabarnya kan berapa pemain dipanggil nih, kayak berangkat. Fofana yang Muslim kabarnya mau dipanggil Prancis kan gitu. Tapi masih banyak ada nama-nama lain kan, ada Denis Zakaria. Iya betul. Ada Kante, Haji Kante ya kan. Gue sih berharap Kante nggak dipanggil dulu sama timnas Prancis ya, karena baru banget mau sembuh kan. Terus ada siapa? Kalidou Koulibaly, ada anak Umi Hakim Ziyech. Terus ada siapa lagi?
Mendy. Oh ya, Nah, Edward juga Mendy. baru sembuh cedera kan, baru Iya, latihan pertama harusnya nggak kemarin. bakal dipanggil timnas lah ya harusnya. Nah, yang lucu kemarin, gua ngelihat ada meme sih, bukan meme ya. Jadi ada yang posting, Guyonan lah, guyonan. gue dapat foto dari warga setempat bahwa Diego Costa udah nyiapin lapak, Udah nyampein lapak buat jualan takjil. dan itu jadi kelihatan ada orang mukanya mirip banget sama Diego Costa dan beneran lagi jualan takjil. Ntar mungkin fotonya Ada kita tampilin di insert di sini. nanti di insert di sini atau di gua sini. ngakak lihat Ini. itu. Anjir, nih mirip banget sama Diego Costa. Itu parah sih. Mungkin saudaranya. Ini menurut gua ini juga sebuah awalan yang baik, ya kan? Artinya ini Chelsea bisa menjadi apa ya? Menjadi pelopor lah bagi klub-klub di Premier League. Karena ini baik sekali gitu loh. Maksud gua ini pertama kalinya di Liga Inggris klub-klub Premier League mengadakan buka bersama. Biasanya kan ucapan-ucapan marhaban Ramadan apa segala macam. Ramadan. Kali ini ada aksinya lah ya, ada actionnya ya. Ya musim lalu puasa musim lalu pernah sih Blackburn Rovers bikin di Ewood Park ya. Itu cuma kan Blackburn Rovers bukan klub Premier League. Bukan. Nah, jadi kalau untuk Premier League dan stadion Premier League ya ini baru pertama kali. Kalau Blackburn bukan sampai dipakai sholat Id juga ya stadionnya? Nah, mungkin iya sholat Id. Iya, sholat Id kan Blackburn tuh stadionnya. Iya. Mungkin itu kali ya dipakai sholat Id ya. Iya, Idul Adha kemarin kan itu. Kalau nggak salah beritanya seingat gue deh. Itulah artinya ini juga menjadi percontohan lah harusnya buat klub-klub yang lain. Gue sih melihatnya positif. Untungnya ya nggak jadi dibeli Ricketts kan Chelsea kan, yang kabarnya anti ya. Sedikit anti ya, syukurlah. Ternyata owner Amerika pun masih oke lah ya. Toleransinya masih tinggi. Iya, bagus lah. Nah, biar nggak campaign-nya tuh nggak one heart terus itu. Oh, ada kali. Cuma gua nggak tahu, tapi ini buat Premier League menurut gua. Buat Premier League suatu gebrakan lah ya. Kalau ada rezeki tiba-tiba ada yang ngasih uang kopi 100 juta malam ini berangkat kita semua. Ngurus visanya emang dapet. Oh iya. Tabungan kurang. Tabungan kurang. Iya, rekening kita dicek, rekening sepi. Iya juga. Iya makanya. Keburu ya. Iya, kita minjem rekening siapa dulu nih, minjem duit siapa, taruh dulu dong duit di situ. Iya. Itu harus 3 bulan ngendapnya kan. Iya, ini udah tanggal berapa? Makanya nggak keburu. Coba bilangnya dari kemarin. Siapa tahu ada yang juga yang kerja di imigrasi bisa bantu. Nggak bisa ya, visa mah ya, visa nggak bisa. Siapa tahu ada kedutaan Inggris yang siapa tahu terus. Tahun depan semua kok ada. Ya mudah-mudahan ada lagi tahun depan. Kalau memang jelas jauh-jauh hari kan kita berangkat nggak dadakan kayak gini. Di Stamford Bridge baru ketemu pemain lu. Kapan lagi lu? Tapi berangkatnya bisa buat THR bang 2 tahun. Apa-apa nggak ada rugi. Nggak ada ruginya namanya. Experience ya namanya. Experience itu terkadang nggak bisa dibayar dengan uang. Nggak ada nilai, priceless anjay omongan gue. Kayak orang bener. Terus kita juga ada, tadi lu nyenggol soal masalah international break nih bang. International break, De Cribo, Cucurella dipanggil Spanyol. Iya resminya sih belum ya. Cuman De La Fuentes itu manajernya timnas Spanyol, kabarnya udah ngobrol kemarin sama Curella, begitu juga Kepa. Kabarnya keduanya dipanggil. Begitu juga Wesley Fofana, kabarnya Deschamps mau panggil walaupun resminya baru Kamis besok. Kualifikasi ya berarti ya? Tinggal ini tuh kualifikasi Euro ya? Euro 2024 kan. Yes. Ya positif lah, artinya Mon juga kabarnya akan dipanggil. Nah ini kita lanjut kali ya sekalian ya. Nah, kita bahas Mon nanti deh. Gue sih ngelihatnya positif ya, walaupun Mon udah 3 pertandingan nggak hadir. Nggak ada. Kabarnya terakhir lawan Leicester itu sebenarnya dia udah fit untuk main, tapi Graham Potter nggak mau ambil resiko. Langsung naruh dia pas baru sembuh lah kasarnya gitu. Jadi nggak mau ambil resiko, dia memilih Mon tetap stay di Cobham, artinya nggak ikut kemana-mana dulu, udah lu jangan mana-mana dah situ dulu gitu. Nah menurut gue ini kesempatan buat Mount ya, karena ini ketika lu di klub performa lu lagi turun, lu main internasional, ini kesempatan buat lu revive secara mental. Betul. Lu moral, lu musim ini nggak sebaik musim-musim sebelumnya jelas. Nah timnas Inggris itu di tangan Southgate itu udah terkenal banyak pemain-pemain yang di klub lagi nggak perform, di saat dipanggil perform. Nah balik ke klub
bagus lagi. Contohnya Marcus Rashford. Marcus Rashford. Oh iya, setelah balik Piala Dunia Iya, gacor tuh. terus ada Jack Grealish, Ah. terus ada Harry Maguire. Tapi pas balik ke MU nggak nyang-ang. Ya banyak Sama lah. aja kalau Raheem Sterling juga dulu zaman di City pernah dia oh pas lagi drop di City, Sterling main di Inggris timnas balik bagus lagi. bagus lagi ya. Mudah-mudahan Mount kayak gitu. Semoga. Nah, sekarang masalahnya adalah kan kontraknya 2024 habis. Nah itu betul. Yang ngincer yang pasti Liverpool. nih, yang udah jelas nih Liverpool paling kuat. Kemudian yang ada fansnya datang malam ini oh Liverpool. iya, ada Ya. di belakang layar. Halo. Founder Liverpool. Founder. Liverpool mah Liverpool Cibubur. Iya. Terus Guardiola ya City. Terus Ya. juga Ten Hag MU. MU. Dan terakhir kabarnya Newcastle juga ngebet juga. Newcastle. Newcastle. Tim terkaya di dunia ya. Nah sekarang gini, kita di kalangan fanbase Chelsea sendiri kan terpecah. Terpecah. Ada yang pengen Mon stay, ada yang Mon out nih. Ada yang tetap pengen karena Mount ini kan bagian dari jati diri Chelsea. Yes. Kalau gue sih berharapnya Mount ini khususnya Mount sama Reece James ya, James ya. ini bisa jadi penerusnya JT sama Lampard dulu gitu loh. Walaupun Lampard bukan asli Kobal, asli bukan, Chelsea bukan gitu asli kan. Chelsea. Nah, gue berharapnya sih pembicaraan kontrak extensionnya segera ada titik terang lah. Soalnya kan begitu take over, sebenarnya yang awal nego sama agentnya Mount itu adalah Todd Boehly. Sampai ketika Januari lalu Todd Boehly mundur dari Director of Football, Yes. diganti sama Winston Lee ya. Winston Lee sekarang yang lagi nego. Cuman titik terangnya belum ketemu nih sejauh ini. Kabarnya kontrak yang ditawarkan ke Mount kan lebih dari 5 tahun. Yes. Mount maunya 5 tahun. Mount maunya tetap di yang kali 5 tahun ya. Kemudian juga gaji per minggu kan yang ditawarkan Chelsea kabarnya 180.000. Mount juga belum terima. Nah, gue berharapnya pihak Chelsea lah naikin dikit lah. Karena gini, buletin lah paling nggak 200 ini lah. gue ketemu sebuah artikel menarik nih dari Telegraph nih. Yoi. Penulisnya Matt Law ya. Jadi ini sebagai komparasi nih ya. Komparasi aja. Jadi Lampard menjelang umurnya 25 tahun ya. Itu sudah bermain di Premier League sebanyak 223 game. Iya, Ya, untuk West Ham dan Chelsea saat itu. Nah, total jumlah gol Lampard itu 35. 223 games dengan assist 17 saat itu. Steven Gerrard sebelum ulang tahun ke-25-nya sudah bermain 200 games untuk Liverpool di Premier League. Total 27 gol, 31 assist. Mount baru akan ulang tahun ke-25 Januari tahun depan. Yes. Artinya masih 24. 24-nya masih panjang. Total sudah bermain 128 kali bersama Chelsea di Premier League. Jumlah golnya 27 sama Gerrard. Sama Gerrard. Asisnya 27. Kalah 4 dari Gerrard yang bermain 100 kali, hampir 100 kali lebih banyak. Begitu juga Lampard. 2 kali lebih banyak dong. Iya, jadi menurut gua gini. Jadi ini juga gua rasa statistik yang banyak orang nggak perhatiin. Ini juga yang mungkin membuat Jurgen Klopp begitu ngebet sama Mount, begitu juga Ten Hag dan Guardiola. Jadi menurut gua buat Chelsea untuk extensionnya Mount nih harus benar-benar dipertimbangin ya. Gua nggak bisa bayangin sih Mount main buat Liverpool atau MU, City, ngegolin ke gawang kita, walaupun dia nggak selebrasi. Tapi lu ingat nggak Lampard ngegolin dulu pas berbaju City? Nangis. Makanya. Nangis jadi itu. gak enak kan rasanya kan. Iya, pahit itu. Ya jadi ya mudah-mudahan Todd Boehly nonton football, tolonglah diperpanjang lah anak ini. Walaupun musim ini dia nggak sebagus 2 musim atau 3 musim yang lalu, dia masih punya potensi untuk lebih berkembang lagi pastinya. Gitu. Nah, gitu tadi kalau misalnya untuk Mount, kita tadi gue lihat pas lu lagi coret-coretan nggak cuma Mount yang kayak hari ini yang baru bahas tuh, dari pemain-pemain Cucurella tadi udah. Terus Mount udah cukup lah ya mungkin ya. Yang penting prioritas Mount harus ada negosiasi lebih lanjut lah, harus dapat lah kemungkinan ya. Ada tadi gue sempat ngecek lu baca-baca soal Enzo banyak banget tuh. Oh Enzo. Iya. Oh Enzo sih sebenarnya gini yang menarik, Enzo ini kan 6 bulan yang lalu nggak ada yang kenal sama dia. Sama kayak kita juga. Ya gue juga nggak tahu, gue baru tahu Enzo tuh pas ya World Cup gitu. Itu pun Enzo Fernandes. Iya. 6 bulan yang lalu
ya nggak kenal kita gitu. Jadi gue kemarin baru baca sedikit tentang historinya dia gitu. Ternyata setahun sebelum dia ke Benfica, Yap. itu dia dipinjemin oleh River Plate ke Defensa Y Justicia. Gimana tadi? Defensa Y Justicia. Defensa Y Justicia. Itu klub kecil di Buenos Aires. Oke. Klub pinggiran lah. Kalau klub besarnya kan Boca Juniors sama River Plate. Nah, itu kan berdua itu selalu ganti-gantian kan. Yang menarik adalah pelatihnya Hernan Crespo. Oke. Hernan Crespo. Di klub semenjana itu ya. Iya, nah hebatnya lagi Defensa Y Justicia ini di saat Enzo di sana dipinjemin oleh River Plate, itu dia berhasil membawa Defensa Y Justicia ribet banget bang, nggak mau disingkat, menjadi juara Copa Sudamericana. Lo tau nggak Copa Sudamericana? Itu semacam Europa League. Oh, Europa League buat di Amerika Latin. Kalau Champions League-nya kan Libertadores. Yes. Nah, Copa Sudamericana ini Europa League-nya lah. Kasta keduanya South America turnamen lah ya. Nah, lu bayangin klub ini bagi klub ini trofi internasional pertamanya. Trofi internasional pertama. Nah, dilatih Crespo dan ada Enzo di situ. Nah, pelatihnya Crespo, ada Enzo di situ. Ketika ditanya jurnalis Telegraph, Atletik, Crespo pendapatnya tentang Enzo cuma 3 kata pendek, it's not normal. Jadi Enzo ini benar-benar fenomenal. Dia umur 5 tahun, lu bayangin umur 5 tahun lagi main bola sama anak kampung. Iya, lagi main bola di komplek lah kasar gitu ya. Gawang sendal. Tuh Scott Talentnya River Plate tuh udah datang nyamperin. Padahal gawang masih pakai sendal tuh kalau di komplek. Nah, dia di umur 8 tahun, 9 tahun itu udah udah punya julukan. Apa itu? The Musician. Tahu nggak lo kenapa The Musician? Kenapa gitu? Karena dia kayak dirijen dalam sebuah orkestra. Oke, jadi dia yang punya komen lah di tengah. Jadi banyak pemain-pemain yang usianya di atasnya dia, ya itu kagum sama ya tekniknya, terus visinya bermain, dia lihat orang, dia kemampuan passing yang bisa long range, wide segala macam, short passing, long passing. Nah, baca kondisi dan gamenya bagus lah pada saat begitu itu. Juga decision making itu kayak orang gede. Nah, kayak orang gede. Orang dewasa gitu. Iya. 2018 itu di saat dia masih akademi di River Plate. Ya. River Plate saat itu juara Libertadores, final ketemu Boca Juniors. Itu dia masih fanboynya River Plate, ikut ke alun-alun kota istilahnya yang ngerayain, celebrate gitu kan. Set. Sebulan setelahnya langsung dipakai tim utama. Ya main sekali, habis itu dia dipinjemin karena waktu itu posisinya di River Plate tuh ada 4 pemain senior. Ya Enzo sendiri waktu itu umurnya masih belasan ya. Belasan pasti. Akhirnya Marcelo Gallardo memutuskan untuk meminjamkan dia ke Defensa Y Justicia. Itulah Hernan Crespo. Nah, gue sedikit mau bilang aja ini quote-nya. Tadi kan it's not normal. It's not normal. Ini apa katanya? Ini bahasa Inggris gua agak nyontek ya. Oke. Jadi setelah Enzo pindah ke Chelsea itu Crespo bilang bahwa Chelsea is a great step for any player. I have the best memories of my time there, and it's a great place for Enzo to develop, katanya Crespo tentang. Jadi intinya gini, perjalanan Enzo ini kayak roller coaster, bener-bener ngebut banget. Jadi ketika dia balik lagi ke River Plate, itu dia cuman setengah musim, langsung bawa River Plate juara Liga, ya kan? Terus begitu dia diambil Benfica, River Plate itu di Libertadores 16 besar langsung kalah, langsung down lagi. Nah di Benfica cuman beberapa bulan kan udah pindah lagi ke Chelsea. Jadi bener-bener pemain yang 6 bulan lalu nggak ada yang kenal, tiba-tiba sekarang meroket dan harganya ya sekarang pemain termahal kelima dalam sejarah sepak bola. Enzo Fernandez dengan 106,7 juta pound. 6 bulan yang lalu belum ada yang kenal, tiba-tiba dia juara
World Cup, Nah, tiba-tiba pindah pemain ke terbaik, Chelsea, pemain muda terbaik pemain World muda Cup. terbaik World Cup, pindah ke Yang Chelsea. gua nggak sabar nanti lawan Everton seandainya Kante bisa turun, lu bayangin Duet, semua orang, semua. duet World Cup winners Nah, yoi. 2018 Dari 2022. 2022. Iya, Semua cuman orang juga nungguin itu kayak jadi di kolom komentar gue berapa kali baca. Gue nungguin banget nih bang, gue nungguin banget nih bang duet Enzo sama Kante nih. nah itu yang kita Berarti harapin. kemungkinan kalaupun kejadian kayak gitu, mungkin Kante akan di belakang apa Enzo yang di belakang menurut lo bang? Gini ya, jadi kalau Enzo ini kan menurut pelatihnya ya, kalau di Portugal dia dibilang kan mirip sama Zidane. Oke. Ada Jose Pereiro namanya, mantan Mhm. manajer Sporting sama Porto, dia bilang dia punya apa namanya kemampuan passing dan visinya kayak Zidane. Oke. Orang-orang lamanya di River Plate, mentor-mentornya Enzo tuh bilang justru dia lebih mirip ke Luka Modric. Luka Modric. Oke, cuman kalau berdasarkan pengalaman dia main di Defensa Y Justicia dan River Plate, dia tuh lebih ke box to box dengan lisensi roaming forward. Jadi dia punya license Oke, bebas, bebas. maju ke Ya, depan. ya, ya, ya. Nah, itu yang dia paling suka. Di sampingnya harus ada yang benar-benar tipikal holding midfielder. Iya, holding DM midfielder. beneran. DM ya, DM beneran. Nah, Kante kan di eranya Tuchel walaupun DM tapi dia lebih ke box to box Box to juga, box, ya kan? Nah, gua nggak tahu nih seperti apa nanti Graham Potter deploy Enzo seperti apa. Cuman Enzo tuh lebih suka dia bukan yang holding. Jadi dia emang walaupun dia bisa di role mana aja, nomor 8 bisa, nomor 10 bisa, nomor 5, nomor 6, semua role di tengah itu hampir semua dia bisa. Dan dia punya kemampuan gitu. Jadi ya, ini menarik sih. Jadi lebih aman sih memang dia didampingi sama seorang gelandang bertahan murni sih. Itu Kante yang lah ya, bikin dia sampai tadi. lebih enak mau maju mau turun. Cuman staminanya sih gila. Gelandang bertahan murni kayak RLC gitu berarti. RLC. RLC gue gak tahu ya lawan Everton. Bagus RLC bagus. Orang Milan makin tertarik kok kabarnya ya. Ya mudah-mudahan. Jadi, komen positif. Kita ngomongin Iya. RLC bagus kemarin ini. Ya itu Bagus mungkin lagi kalau cabut ke Milan. sepintas tentang Enzo lah ya. Jadi ya gue nggak sabar lihat duetnya di Kante dan seperti apa nanti strateginya Graham Potter menempatkan keduanya. Yaitu kita tunggulah nanti seperti apa. Ada lagi kabar tadi kita dapat kabar gembira lain nih Chelsea. Iya. Nggak tahu entah ini faktor sistem yang baru kita jadi wangi. Iya. World Cup 2002 World Cup klub ya? Klub World Cup FIFA Club World Cup ya. Ah, Tahun 2025. Iya. Chelsea kan ini baru nih kan iya. ceritanya peraturan baru 32 klub lah. Mm-mm. Chelsea masuk. Ya, baru kemarin dikonfirmasi. Yes. Jadi kemarin itu FIFA itu ada kongres di Rwanda. Itu dari mana, Bang? Nah, jadi Gianni Infantino ini sebelumnya kan tahun 2021 tuh udah pernah mau bikin Ya. format baru Club World Cup dengan 24 tim saat itu. Cuman berhubung Covid dan lain-lain akhirnya itu ditunda, akhirnya dibikinlah di tahun 2025 dengan jumlah peserta yang lebih besar. Jadi kabarnya yang akan ikut itu ada 32 tim. Jadi jatahnya UEFA itu ada 12, Asia ada 4, Afrika ada 4, CONMEBOL ada 6, CONCACAF ada 4, Oceania 1, tuan rumah 1. Pokoknya total 32. Asia ada 4 tuh ya. 4. Persib bisa masuk tuh, Bang. Persija bisa tuh. Nggak tahu lah. 1 paling gitu. Nah, bersamaan dengan rilisnya ini dikonfirmasi bahwa Chelsea sebagai juara Champions League 2021 itu sudah dipastikan mendapatkan slot di Club World Cup tahun 2025 nanti. Berarti 2021 itu benar-benar berarti lah. Jadi gini, nanti 4 juara Champions League 2021, 2022, Madrid kan 2022, Yes. 2023 yang sekarang Chelsea sama lagi. yang tahun depan itu akan dapat slot, Iya. ya kan? 8 yang lain itu adalah klub-klub dengan peringkat koefisien UEFA tertinggi. Berarti kasarnya kalau di FIFA tuh FIFA rankingnya lah ya. Ya. Kalau di ini UEFA Club ranking mungkin. Ya, Chelsea pun sekarang kan posisinya ketiga. Ya, jadi walaupun kita nggak juara Champions League 2021 pun kalau bertahan sampai 2024 nanti rankingnya nggak turun masuk juga. Walaupun ada caps
batasan 4 klub ya dari masing-masing Dari negara. masing-masing negara. Iya. Tapi sampai saat itu tadi gue terakhir sempat nyontek juga kan di UEFA Ranking Club itu emang di 8 besar tuh udah pas 4 Iya kalau nggak salah masih. Apa? Udah pas 4 tim Inggris. Oh. Chelsea, MU, Liverpool, City kalau nggak salah. Oh iya, Di 8 besar. ya itu kan nanti masih banyak berubah, Masih banyak berubah. terus belum tahu nih juara Champions League tahun ini apa ya kan. Cuman yang pasti kalau untuk tim London, gua nggak tahu ya seandainya tahun ini kan Spurs udah nggak mungkin juara Champion, Oke. ya kan? Karena nggak lolos. Udah Arsenal lolos. pun baru Champions tahun depan. Tahun depan. Ya, Liverpool juga kemungkinan nggak lolos kan? Liverpool enggak lah, Liverpool nggak tahu ya, harus kejar 3 gol, lu jangan mentang-mentang. Langsung seger dulu. Liverpool kemungkinan nggak lolos. Enggak, Liverpool tuh udah sering turn around dia. Dulu lawan Barca berapa kali di apa di babak knockout dia bisa Lawan balikin Atletico tuh. juga sampai mati-matian banget tuh. Iya, jadi Liverpool nggak, walaupun chance-nya 1%, Jurgen Klopp kan bilang walaupun cuma 1% dia akan tetap bisa ngejar, namanya tetap peluang ngejar. tetap ada. Jadi Malam ini ya? malam ini. Malam ini. Gue juga pengen nonton lah. Nonton malam ini. Seru kayaknya. Seru kayak gitu. Iya. Ya sekarang Madrid. ya itu balik lagi ke Club World Cup tadi. Ah, Jadi dengan cuma berpartisipasi yes. itu Chelsea udah digaransi dapat 25 juta pound dari hak siar dan lain-lain lah. Seger tuh ya. Kalau bisa sampai juara maksimal 50 juta pound. Ya lumayan lah. Ya kan? Dan kan banyak ketakutan teman-teman, waduh ini pemain bakalan capek dong segala macam. Waktunya itu di Juli. Jadi ya seolah-olah gantinya pre-season. Jadi menurut gua nggak ada salahnya. Tapi kemungkinan kita jadi tidak ada pre-season. Oh iya, Tour. ya itu udah nggak ada tour, itu udah Wah, pasti nggak ada. Berarti kalau untuk kalian yang mengharapkan Chelsea ke Indonesia setelah 2025, Gue curiganya 2025, 26, 27 ikut terus Chelsea. nah ya. itu sulit. Iya. Kecuali Indonesia tuan rumah. Nah, cuma bos CISC ini Chelsea Indo, beliau tidak mau kata Chelsea main ke Indonesia. Oh kenapa? Ribet kita tadi. Oh ribet ya. Ribet Iya sih. Gusut. Ya itulah paling itu yang info ini. Info sekilas info lah ya. Iya, terus paling bicara Champions League. Ya Besok. kan? Besok baru drawing. Yoi, besok drawing. Cuman kan yang match terakhir soalnya. yang udah pasti calon lawan ini kan ada City, ada Inter Milan, Ada AC Milan, Benfica, Bayern Munchen. Kemungkinan Napoli karena kemarin dia away aja menang lawan Frankfurt kan. Yes. Sekarang di tuan rumah. Dan Madrid ya? Satu lagi antara Madrid atau Liverpool. Oh, masih mau netral. Cuman kalau Liverpool mau lolos harus menang 3-0 kan. Iya, Di harus. Bernabeu. Di Bernabeu 3-0. Sekarang gini, kalau gua sih, kalau lu lah Iya. dari nama-nama tadi yang pengen lu hindarin dulu siapa? Gue hindarin pertama ya. Gue mungkin malah yang paling serem. Apa tuh? Munchen. Munchen ya. Gue gak tahu kenapa orang selalu bilang Bundesliga itu liga petani. Cuma kayak nggak terbukti banget. Buktinya Munchen di Eropa selalu gila. Justru liga petaninya karena Munchen terus, makanya Iya, maksudnya kan bilangnya liga petani nih. Biasanya kan udah liga petani enteng-enteng kan kayak PSG, kita lihat liga petani di Eropa lemes. Oh, iya. Tapi Munchen liga petani tidak berpengaruh. Tetap serem dia di Eropa. Iya, mungkin DNA-nya beda sama DNA-nya PSG. beda. Sama juga kayak City belum punya DNA Eropa. Iya, betul. Itu sih yang bedakan. Kalau Munchen kan udah jelas. Gue kayak mendingan Munchen dulu deh. Ya gue sih jelas. Liverpool Eropa banget deh. Ya Eropa League. gue sih kalau Munchen ya emang gue nggak bisa bayangin ya. Kebayang nanti April kita ketemu Munchen, terus jamnya tiba-tiba cedera lagi. Waduh. RLC ketemu Gnabry, Ih, ketemu Leroy Sané, minta diganti. belum Alphonso Davies pemain tercepat di Bundesliga. Lu bayangin dari kiri tekan ini cepet semua tuh. Wah, Ngadepinnya RLC. Yoi. Menit 30 dia begini. Ya, kalau gue sepakat sih. Gua ada 2 nama sih yang pengen gue hindarin banget sih, City sama Munchen ya. Ya. Kalau gue bilang mendingan Munchen dulu. Ya. Tapi kalau dihindarin mungkin gue pengen ada seru-seruan di semifinal kayak waktu drama. Gue pengennya yang dihindarin Real Madrid dulu. Liverpool kan belum tentu lulus gak sih kira-kira. Katakanlah. Ada peluang. Katakanlah. Ada peluang. Katakanlah. Kalau gue pengennya ya ketemunya misalnya Real Madrid gitu. Mendingan Real Madrid dulu. Oh, ya gue siapapun lah asal jangan Munchen City sih kalau gue ya, mudah-mudahan.
Karena kalau Inter Milan walaupun kita di Premier League kita belum di Champions League. Champions kita belum pernah menang sama Inter. Sama Inter Jadi ya. 2012 tuh ketemu 2000 berapa yang Inter juara? Lupa gua 2010 atau 2011. Lupa Ya, gua juga. intinya itu 2 leg kita nggak menang, ya kan? Ah, AC Milan udah kemarin teruji di grup, udah ya bisa mudah-mudahan dikawasin lah. bisa lanjut Bisa lah. lanjut kayak Toh gitu udah terus. di tangan Potter juga kan. Hmm. Ya Benfica akan lebih baik tentunya. Cuman ya itu 2 nama tadi sih yang menakutkan bagi gue sih. Kalau Madrid kita udah sering saling mengalahkan. Jadi nggak ada masalah. Tinggal itu aja sih. Ya mudah-mudahan dapat drawing yang bagus, bisa maju terus ya kan. Ini kan menyangkut prize money juga nanti Yoi. ya mungkin teman-teman juga di kolom komentar bisa inilah. Bisa komen tentang drawing siapa Gimana yang kalian pengennya ketemu siapa, pengennya dihindarin siapa drawingnya? Jangan lupa di kolom komentar. Jangan pada berantem ya di kolom komen. Iya, paling sisanya paling kita tinggal update aja sih. Beberapa update berita Berita singkat. singkat kesehatan pemain. Kabarnya kalau Mendy udah latihan. Mendy udah latihan. Udah latihan penuh, gua nggak tahu. James juga udah latihan habis kemarin James sakit sudah, ya. Oh ya, Mendy sama James sudah James latihan sudah lagi, latihan mudah-mudahan bisa turun lawan Everton. Betul. Cuman yang menjadi ini juga kabarnya kemarin sebelum lawan Dortmund itu di Stamford Bridge, Todd Boehly itu ketemuan sama agennya Gregor Kobel, Yes. kipernya Dortmund yang Swiss. Kontraknya habis 2026. Ya kita tunggu nanti seperti apa perkembangannya. Kabarnya Chelsea masih gencar-gencarnya ngincer kiper terus. Selain Kobel ada nama David Raya yang musim depan habis di Brentford. Jago tuh Raya tuh, asli Ya, seru tuh ngeliatnya. kita tunggu aja progresnya seperti apa. Terus Kungku. Christopher Nkunku, Nah, yang kemarin ditunggu-tunggu banget dari kemarin Kungku. Ya, sejauh ini kan memang belum ada official ya. announcement dari Chelsea FC. Namun Fabrizio Romano menegaskan lagi bahwa dokumen udah di-signing. Official pengumuman resminya kabarnya di akhir musim dari Chelsea. Bergabungnya sih per 1 Juli. Jadi dan seandainya Chelsea nggak lolos Champions League pun, pokoknya whatever happen dia pasti join lah. Tetap akan join. Jadi nggak ada klausul yang kalau Chelsea nggak lolos Champions League dia nggak jadi gabung. Itu juga kemarin Leipzig habis digulung. Apa? Leipzig dia main kan Leipzig kan? Iya. Digulung juga 7-0. Ya kabarnya ada wasit juga kontroversi gitu. segala macam lah. 7-0 tapi bang. Ya yang menarik juga dengan kemarin MU ditahan draw sama Southampton. Yes. Secara resmi juga Anthony Taylor jadi musuh bersama Chelsea dan MU kan udah dibilang Anthony Taylor tuh gak beres. Makanya. Mau fans Inggris udah Anthony Taylor tuh gila. Ya syukurlah MU baru nyadar sekarang, kita udah lama. Udah lama. Ya kan? Bilangnya katanya kita beratin Taylor. Enggak, Taylor tuh emang lu yang ngeselin gua kemarin sempat ada rumor kan di Twitter itu Chelsea Everton wasitnya Anthony Taylor. Wadaw. Setelah gue cross check ternyata enggak. Nanti ada Darren England di wasitnya, untuk VAR-nya Chris Kavanagh. Jadi bukan Anthony Taylor. Gue juga kemarin sempat kena prank. Gue liat Twitter kan. Ya. Trending ada 130.000 tweet. Apa tuh? Trendingnya Kai is back. Ya kan? Nih perasaan kemarin game lawan itu kan hari malam minggu kan, kita lawan Leicester. Nggak taunya kayak EXO ya, kayak EXO ya, gua nggak ngerti deh tuh. Anjir, kok gue tahu sih, kok gue tahu. Lu tahu? Kemarin Blackpink, sekarang EXO. Lu update banget lu kayak. Ya gue pernah nggak kayak itu emang namanya udah sempet lama. Oh, iya gue pikir kayak Havertz. Back kemana ya kan? Makanya maksud gue pertandingan kemarin malam minggu, hari Selasa masih trending ngeri gini. Iya makanya. Ataunya kayak yang lain. Kayak EXO ya. Iya. Ya mungkin itu aja beberapa update tipis-tipis, paling selain Chilwell kabarnya dideketin sama City. Betul. Tapi rencana akan jual dan rencananya dia nyaman di London dia katanya. Nyaman di London, nggak akan dijual, jadi nggak usah takut. Lukaku itu tidak masuk dalam rencana Potter sama sekali. BP Marotta juga CEO-nya Inter bilang tidak akan memperpanjang loannya Lukaku, selain gajinya mereka juga nggak sanggup. Oke. Ya gua nggak tahu seperti apa nanti
Lukaku ini akan diobral apa gimana, gua nggak ngerti. Atau di free agent kan. Kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Terus ada update mengenai Dujuan Richards. Oke. Yang wonderkidnya Jamaika yang Jamaika. dibeli dari Punic All Star. Hmm. Sudah dikonfirmasi harganya nggak nyampe 1 juta euro. Murah meriah. Murah meriah. Jadi bergabung November nanti pas umurnya 18. Oke. Apalagi gebetan gue, oh ya paling itu lagi ngincer juga ada pemain akademi Arsenal, Ethan Nwanery yang kontraknya mau habis. Ya nggak tahu, ini pokoknya Chelsea gila-gilaan, nggak mikirin FFP kayaknya. Pergerakannya rumornya Gvardiol masih on, Osimhen masih on. Banyak sekali rumornya. Szoboszlai yang Dominic Szoboszlai susah banget. Szoboszlai. Ya itulah. Gitu-gitulah. SZ Boszlai itu. Ya mudah-mudahan tahun ini juara UCL jadi lumayan lah FFP nggak ini ya kan. Pendapatan banyak ya kan. Ya paling nanti tinggal terakhir kita weekend ini ketemu Everton. Everton habis menang kemarin lawan Brentford. Dia ngalahin Brentford. Jadi tim pertama yang ngalahin Brentford tahun ini. Jadi Sean Dyche ini semenjak nanganin Everton lumayan ketimbang Lampard walaupun menangnya cuma 1-0. Cuman yang sedikit menggembirakan adalah Everton ini away formnya jelek. Terlalu bagus. Yeah. Ya mudah-mudahan bisa 3 poin lah nanti di Stamford Bridge. Itu aja paling update. Itu aja paling karena waktu juga durasi sudah sangat panjang. Kita sekarang gantian teman-teman di kolom komentar, ayo kita diskus bareng-bareng. Siapa tadi apa aja ya yang lu hindarin, yang lu pengen ketemunya siapa, jangan lupa di situ juga kita ngobrol di sana. Nanti Bang Bex pasti balas 500 komen kalian. Tangan sehat. Sehat. Thank you juga yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, udah kasih kita kopi. Dan kalau kalian belum ngasih kita kopi dan mau ngasih kita kopi, link sawerannya ada di deskripsi. So, ketemu lagi di video berikutnya. Gua Karya pamit. Gua BG pamit. Ciao. Semoga 3 poin nanti ya. 3 poin dan ketemu Benfica.